Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ustadz Khairul, yang terhormat host tuan rumah dari kegiatan acara pada malam hari ini Ustadz Dimyati, yang terhormat para tuan guru, anak ulama, para ustadz yang hadir di sini, dan para ustadzat sekalian yang hadir di sini, panjenengan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang spesial buat kami. Alhamdulillah, izinkan kami sebagai moderator, saya Ipung Atria, saya dari Mu'alaf Center Ayah Sofia, yang mendampingi Tuan Guru Bapak dan Cemumek dalam proses pensyahadatan beliau masuk Islam hingga sekarang beliau proses untuk belajar Islam berkelanjutan. Alhamdulillah sudah 6 bulan Tuan Guru masuk Islam, dan izinkan acara pada hari ini susunannya adalah sebagai berikut, yakni saya akan mengarahkan Tuan Guru untuk bertanya beberapa hal yang saya mewakili para hadirin di sini tentang pertanyaan-pertanyaan yang penasaran orang-orang pada Tuan Guru Bapak dan Cemumek selaku mantan pendeta, kenapa kok masuk Islam dan lain sebagainya. Kurang lebih setengah jam nanti materi disampaikan, kalau kurang nanti tambahin lagi, kemudian dilanjutkan dengan acara dialog. Baik, saya izin untuk kepada Tuan Guru Bapak dan Cemumek menyampaikan perkenalan tentang dulunya siapa, dari gereja mana, kemudian dulu jabatannya juga sebagai apa, sekolahnya juga di mana, karena banyak setelah para pendeta masuk Islam itu biasanya dituduh sebagai pendeta palsu, nggak punya ijazah dan sebagainya. Dulu beliau setelah masuk Islam, kami mintai semua ijazahnya, lengkap semuanya, ijazahnya banyak, kami telisik satu persatu dan asli semuanya. Insya Allah verified ya, sudah 100%. Nah, monggo diceritakan kepada Tuan Guru Bapak dan Cemumek, diawali dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang terhormat para sesepuh, para pimpinan Masjid Muhammadiyah, dan para ustadz, para tuan guru, bahkan juga yang terhormat para ustazah, dan semua yang hadirin yang kami hormati pula. Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ibu Asria, pemimpin Ayah Sofia. Saya hanya pelayan. Ya, beliau adalah seorang pemimpin yang baik, yang cerdas, yang akhir-akhir ini membina kami sebagai mualaf. Ya, saya sendiri tidak menyangka menjadi seorang muslim. Setahu saya muslim itu taat kepada Allah. Sebelum saya berada pada agama ini, sebetulnya saya seorang pendeta, ya,
Selain itu juga saya pengajar di salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Manado, sekolah yang sangat terkenal, mata kuliah bahasa Inggris dan Islamologi. Iya. Sebagai pendeta tentu panutan untuk jemaat mesti belajar banyak. Jadi saya lakukan, saya baca Bible mungkin kira-kira sudah 10 kali. Dan saya juga tertarik. Saya juga baca Al-Quran. Saya belajar. Saya temui ada sesuatu yang menggugah hati saya. Iya. Kalau awal pertama saya sebagai Kristen, segala sesuatu saya lakukan dalam nama Yesus. Ya. Ini suatu pertanda bahwa saya menyebutkan ini dia sebagai perantara. Tetapi saya melihat dalam Al-Quran, sahabat-sahabat saya menyebutkan Bismillah. Saya pikir-pikir, ketika saya sebagai Kristen, seolah-olah saya menyandarkan diri kepada perantara. Tetapi saya melihat dalam Al-Quran, Bismillah, dalam nama Allah. Saya pikir-pikir, bukan lagi tergantung kepada seorang nabi, seorang tokoh Kristen, tetapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, inilah awal saya tertarik untuk memeluk Islam. Saya melihat dalam Al-Quran Yesus disebut Nabi. Namun sahabat-sahabat saya, para pendeta menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Dan sewaktu disebutkan dalam sesembahan, ya Yesus, tolong kami, Engkau adalah Allah kami. Namun di dalam Bible, Yesaya 43 ayat 10 dan 11, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, bahkan sesudah aku tidak ada lagi Allah lain yang dibentuk. Berarti di muka bumi ini tidak ada seorang nabi ataupun seorang tokoh yang terkenal disebut Allah berdasarkan Alkitab. Lalu Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya, dan aku adalah utusan. Jelas Yesus sendiri menyatakan diri utusan, bukan Allah, bukan sesembahan. Tetapi sahabat-sahabat saya, teman-teman saya pendeta, masih tetap mengakui dia sesembahan. Sedangkan seorang tokoh Injil, ketua para rasul, Rasul Petrus, Matius pasal 16 ayat 16, ada dialog antara
Yesus dan Petrus. Petrus mengungkapkan, engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya yang diutus. Seorang yang diberikan wewenang untuk menjalankan amanah Allah. Yohanes 13 ayat 13. Ada dialog antara Yesus dengan murid-muridnya, dan Yesus mengakui, betul katamu itu, akulah dia guru dan Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa asli kurios, artinya Tuhan, bukan Tuhan. Nah, hal ini ya yang membawa saya memeluk Islam. Bukan Pak Ipung yang menarik saya, tetapi Alkitab itu sendiri yang membawa saya. Sebelum saya menjadi Islam, saya sudah banyak dialog dengan para pendeta. Sudah mulai menceritakan kebenaran Islam itu. Ya. Dan saat ini saya telah menjadi Muslim, terus menerus juga berdakwah bahwa sesungguhnya Yesuslah yang membawa saya memeluk Islam. Saya berusaha untuk setia, ya, seperti balon kalau diisi angin, maka balon gas akan naik ke atas. Nah, itulah hidup saya. Apabila diisi dengan ilmu dalam Al-Quran itu, pasti kehidupan rohani saya naik. Sebab saya tahu tidak ada ilmu yang tidak dapat ditaklukkan dengan ketekunan. Ketika saya menjadi Islam dan menekuni apa yang telah tertulis dalam Al-Quran itu, pasti saya memiliki ilmu, ya, terutama ilmu agama. Ada seorang tokoh bilang begini, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama. Saya mengerti, dengan ilmu inilah yang akan menuntun saya. Dengan ilmu inilah yang akan menuntun Anda untuk melakukan kebaikan. Dan dengan ilmu inilah nampak iman yang akan keluar dalam hati jemaat Allah, sehingga dapat melakukan yang baik. Seperti ikan yang hidup beda dengan ikan yang mati. Kalau ikan mati di bawah arus, tetapi ikan yang hidup menentang arus. Itulah hidup seorang yang diberikan hidayah. Walaupun banyak rintangan, banyak tantangan, tetap eksis. Istiqomah, la ilaha illallah, melayani Allah, berdakwah, menyaksikan kebenaran Al-Quran, menyaksikan kebenaran Islam, agama Allah yang terakhir, setia kepada Dia sampai mati. Itulah cita-cita saya. Seperti air dari atas mengalir ke bawah, itulah hidup kita. Mari kita bekerja sama, muliakan Allah dengan jabatan atau pekerjaan kita. Saya tidak perlu perpanjang dakwah singkat ini. Mungkin ada yang ingin bertanya.
tapi nanti saudara Ipung yang akan mengaturnya. Oke. Baik. Izin bertanya. Mungkin saya dua pertanyaan lagi habis Ya. berdialog dengan para hadirin sekalian. Anda jadi pendeta, Ya. itu sudah enak, sudah tua, sepuh, sudah menikmati masa tua, mendapatkan gaji juga dari pendeta, PNS lagi kan, Tuan Guru? Anda PNS-nya sudah pensiun. Tentu kalau ingin nyaman hidup di Manado, teruslah jadi pendeta kan begitu? Iya, kira-kira. Kok tiba-tiba mau-maunya masuk Islam dengan resiko yang tidak main-main, keluarga pecah, kemudian saudara-saudara menjauhi, teman-teman sahabat-sahabat hilang, malah jadi tengkar, pendeta-pendeta datang malah memusuhi dan lain sebagainya. Mohon dibantu untuk apa ini maksudnya, Tuan Guru? Iya. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ipung, sebagai pendeta itu sejahtera, itu saya akui. Manado itu spesial. Ada banyak provinsi di Indonesia, tetapi satu-satunya para imam dan para pendeta diberikan intensif dari wali kota. Setiap bulan 1,5 juta. Ya. Dan seorang pendeta itu sejahtera. Kenapa? Di mana-mana dihadangi oleh amplop. Mengunjungi teman saja, memiliki rezeki. Setiap hari Minggu itu khotbah. Ya. Seperti saya, selain pendeta, sebagai ASN juga, cuman sudah pensiun tahun lalu kemarin. Ya, saya juga sering diundang ke luar negeri dalam rangka misi perdamaian dunia dan dakwah, tapi misi sebagai pendeta. Ya, dengan hal ini saya mengakui setelah jadi muslim serba terbatas. Saya harus banyak belajar lagi. Ya. Cuma dengan jelas saya masuk Islam itu adalah hidayah Allah. Saya pikir hidup ini hanyalah sementara. Yang menopang kita untuk menuju alam yang indah itu bukan uang. Jadi biar kita tidak ada apa-apa, tetapi jiwa dan roh saya selamat. Baik. Setelah Islam, dulu kan jadi pendeta, Iya. Kristen, terus masuk Islam, sekarang sudah menjadi Islam. Perbedaan terbesar bentuk ibadahnya, ini semuanya penasaran Tuan Guru, para hadirin semuanya penasaran. Bagaimana sih ibadahnya orang Kristen itu, apa bentuknya, dan kalau tidak ke gereja juga ngapain, apakah boleh tidak ke gereja? Nah, kalau kita kan setiap hari 5 waktu, apa perbedaan mendasar antara ibadahnya orang Kristen dengan ibadahnya orang Islam? Dan apakah Tuan Guru menyesal masuk Islam ini? Ibadahnya setiap hari terus kan begitu. Nah, ini, mari. Ya. Pertama-tama saya katakan bahwa saya sebetulnya menyesal masuk Islam. Kenapa tidak dari dulu masuk Islam? Nah, itu penyesalan saya. Kalau saya dari 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu saya jadi Islam, saya sudah bisa menjadi seorang panutan. Ya, sudah bisa membawakan mukadimah berbahasa Arab sebelum berdakwah. Sudah berkali-kali bolak-balik baca Al-Quran juz 1 sampai 30. Nah itu. Nah, ada hal yang saya ingin sampaikan. Bukan berarti saya meremehkan kepercayaan saya yang terdahulu, karena
di Indonesia ini tidak baik intoleran. Ya, kita harus toleran. Cuman dengan jelas, kenapa saya masuk Islam tentu ada perbedaannya. Ya, seperti kepercayaan saya dulu seorang Pentecost movement, ya, paham Pentakosta, paham karismatik. Jadi dalam ibadah itu ada anugerah Allah, dekat dengan Sang Pencipta. Ibadah pada saat itu diawali dengan bahasa roh. Ya, kalau jalan-jalan tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat kita seolah-olah merugikan kita, nada kita apakah dalam hati atau kedengaran darah Yesus yang berkuasa. Tetapi setelah jadi Islam, Allahu Akbar. Iya. Nah, kadangkala dalam doa, pada saat sebagai pendeta, ya, maklum aliran karismatik, diberikan anugerah berbahasa roh. Jadi segala sesuatu bahasa roh. Nah, seperti bahasa roh itu begini, ini contoh saja, tapi beda apa yang saya sampaikan ini dengan pemakaian di saat pendeta. Sangkanaya raba sangkanaya, seperti itu bahasa roh. Bahasa roh. Tetapi setelah jadi Islam, bukan bahasa roh tetapi bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu ilmu. Iya. Yesus Kristus sendiri dia berbahasa Aramaik, dan Aramaik ini menurut para ahli berkembang menjadi bahasa Arab. Dan bahasa ini juga adalah bahasa tertua, bahasa Surani, bahasa Surya, bahasa nenek moyang kita. Ya, kita coba-coba klik di Google, bahasa tertua di dunia itu bahasa apa? Bahasa yang dipakai oleh manusia itu bahasa apa? Dia tunjuk bahasa Arab. Itu Google. Google itu ilmu Allah. Ya. Dan ini banyak dibantah oleh para ahli-ahli lain yang tidak mengerti. Namun berdasarkan fakta itu tidak bisa dibantah. Ya. Kalau ada yang membantah itu berarti orang bodoh. Ya. Kenapa? Karena Islam itu bukan diciptakan baru, tetapi kepercayaan Abraham berbahasa Aramaik menyebutkan Allah Elohim, dan doa itu hanya diperpanjang. Ketemu caranya Muslim berdoa berbahasa Aramaik atau rumpun bahasa Aramaik, bahasa Aram. Kalau kita tarik panjang sampai pada dunia roh, dunia kekal, pasti kita akan ketemu dengan nabi-nabi terdahulu kala. Kita bisa berdialog dalam bahasa Arab. Ada seorang ustadz juga menyampaikan kepada saya, ada dalilnya bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Dan ini banyak yang belum mengerti ini. Ya, oke. Silakan. Alhamdulillah. Yang lalu kami sempat mensyahadatkan orang mu'alaf. Terus kemudian dialog antara mu'alaf itu dengan Tuan Guru Bapak dan Cemumak. Beliau menyampaikan bahasa tertua di dunia itu bahasa Arab. Tidak percaya beliau mu'alafnya. Google akhirnya. Oh iya ya, bahasa Arab. Nah ini insya Allah besok siang kami akan mensyahadatkan 3 orang masuk Islam di Surabaya. Jadi dari sini nanti menginap, terus besok subuh di masjid tadi, masjid apa namanya Ustaz? Masjid Sabilillah. Masjid Sabilillah. Terus kemudian kami meluncur ke Surabaya. Sana ada 3 orang mau masuk Islam. Alhamdulillah sekarang memang musimnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Jemaat mau bertanya biar cuma 1 orang atau 2. Alhamdulillah. Karena memang teknologi ini luar biasa. Jadi pencerahan tentang mewartakan kebenaran ini sekarang luar biasa di YouTube, ya, di Google dan lain sebagainya, sehingga terbuka lebar orang untuk mengetahui tentang kebenaran Islam.
Baik hadirin sekalian, kami berikan kesempatan kepada para hadirin, Bapak atau Ibu untuk bertanya. Mari silakan. Nanti kami ngikut panitia sampai berapa orang yang diizinkan bertanya, silakan. Nanti kalau panitia sudah stop baru kami stop. Silakan. Mesti ibu-ibu juga. Mari, orang bertanya itu pintar. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.